Jadi broker itu di Indonesia nggak boleh jadi bandar ya Pak ya? Bullshit gitu. Iya, iya, iya. Bandar itu mereka bisa mempengaruhi harga. Broker bandar atau dealing desk begitu ya, mereka punya pemasukan lain. Pemasukannya dari mana ya? Dari trader yang loss, Hmm. mentradingkan dananya nasabah, dia kasih advice yang sesat. Broker lokalnya udah biayanya mahal, profit nggak dibayar. Halo traders, jumpa lagi dengan saya Setia Wibowo. Di sesi kali ini ada yang spesial ya teman-teman semua, karena seperti yang Anda tahu semua bahwa biasanya saya monolog ya teman-teman, saya ngomong sendirian aja, akan tetapi kali ini saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat spesial ya teman-teman. Jadi kita nanti akan ditemani oleh salah satu petingginya dari broker lokal ya teman-teman, nanti beliau juga yang akan memperkenalkan diri ya. Jadi begini ya teman-teman semua, jadi konten ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kali itu ditujukan ke saya ya teman-teman semua. Pak Setio, broker lokal tuh gimana sih Pak? Saya kalau mau trading di broker lokal itu kok ragu, ya kan ragunya kenapa? Pokoknya banyak deh Pak ya. Ada yang bilang wah spreadnya itu tinggi, komisinya juga tinggi, ya kan. Apalagi ada oknum-oknum broker yang nakal, ya kan profit nggak dibayar dan lain sebagainya ya. Dan nanti itu adalah topik-topik yang mungkin akan saya bahas di sini bersama beliaunya ini ya teman-teman. Jadi agar supaya apa sih? Agar supaya kita sebagai trader itu kita bisa teredukasi ya teman-teman semua. Kalau kita punya broker lokal nih, yang gedungnya itu kita bisa lihat, orang-orangnya itu kita bisa ajak salaman, ya kan? Kenapa kita nggak mau trading di broker lokal? Ya kan? Kenapa kita harus trading di broker luar negeri yang orang-orangnya kita nggak tahu, kantornya kita nggak lihat, orangnya kita nggak lihat, ya kan? Apalagi dengan broker-broker yang unregulated itu nanti kalau ada masalah uangnya mau dikemanain ya kan. Karena kita tahu ya barusan aja ini kan lagi rame-ramenya nih ya kan apa namanya kasus FTX ya teman-teman. Dia itu adalah sebuah exchange crypto yang dia bangkrut ya teman-teman semua. Kemudian loh duitnya klien, duitnya nasabah itu ternyata ikut hangus semua ya, ikut hangus semua. Kenapa? Karena uangnya nasabah itu dicampur dijadikan satu dengan uangnya broker. Jadi kalau brokernya nakal, brokernya scam atau brokernya bangkrut, itu uangnya nasabah ikutan bangkrut. Ya, nah ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cost, dengan keamanan itu akan kita singgung ya. Oke teman-teman semua, kita akan langsung saja ya. Jadi kali ini saya ditemani oleh Pak Atmanto ya, Pak Atmanto dari broker Forex IMF ya teman-teman semua. Jadi Forex IMF ini adalah sebuah broker yang sebenarnya saya sudah cukup lama kenal ya. Kenapa? Karena Forex IMF ini terkenal dalam pandangan saya ya teman-teman, edukasinya itu bagus ya, edukasinya itu bagus. Zaman-zaman dulu kalau saya misalkan searching di Google tentang mau belajar analisa teknikal atau mau belajar Forex, itu yang nongol di atas itu kebanyakan apa namanya websitenya Forex IMF ini ya teman-teman. Jadi saya sudah sangat familiar ini dengan saya sudah sangat familiar dengan Forex IMF, akan tetapi baru ketemu dengan bapaknya ini baru-baru aja ya teman-teman semua, dan kita akan bahas semuanya ya. Oke, tanpa menunggu panjang lagi, langsung saja saya akan menyapa Bapak Atmanto ya. Oke Pak Atmanto, silakan Loh, memperkenalkan diri agar supaya dikenal juga oleh para trader. Ya oke, silakan Pak siap, Atmanto. siap. Terima kasih banyak Pak Setio, udah diundang nih untuk ngobrol-ngobrol, untuk main. Bisa, saya tadi dengar pembukaannya, pertanyaannya sadis Pak, tapi itu yang memang diperlukan oleh teman-teman trader untuk tahu. Jadi saya juga merasa terhormat bisa diundang Bapak ngobrol-ngobrol, menyampaikan sesuatu hal yang saya harap memang berguna buat banyak trader. Nah, teman-teman trader semua, kalau di Forex IMF itu kita sebutnya sobat trader. Sobat trader, salam kenal, saya Atmanto, saya di bagian operasional Forex IMF. Tujuan saya di sini ditanya-tanya Pak Setio karena beliau menghubungi kita itu punya pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap, wah ini juga sebenarnya menjadi polemik masalah juga nih di teman-teman trader, nasabah-nasabah Forex IMF yang biasanya kita menerangkan satu persatu nih kalau ada yang pertanyaan seperti itu ke tim, dengan Pak Setio mungkin bisa menjangkau lebih banyak orang sehingga informasi yang benar ini bisa semakin apa ya, semakin meluas lah. Mengingat juga kemarin-kemarin kan ya namanya investasi bodong tuh biasanya
2-3 kali lebih pintar Pak daripada yang yang mau dijerat. Terus juga kemarin ada yang bentuknya penipuan dan seterusnya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua. Kira-kira seperti itu Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Jadi teman-teman Pak Atmanto ini COO ya, teman-teman COO dari betul ya Pak ya, COO ya, Betul, betul Pak. dari Forex IMF ya. Kalau boleh tahu Pak Atmanto sendiri mengenal dunia trading atau trading itu sudah berapa lama nih Pak? Jadi dulu ini saya berasal dari nasabah Pak. Hmm. 2010 saya ini nasabah yang waktu itu pertama kali punya laptop, eh, baru baru pertama kali punya laptop, ada internet, mencari-cari itu saya memang masuk ke broker luar ya. Eh, Belum ada broker lokal atau broker legal ya, sebutnya broker legal di Indonesia ini yang mudah ditemukan di internet. Jadi saya sejak 2010 dan ya tadi salah satu korban ya, karena profit saya nggak dibayar Pak. Iya, iya, Waktu iya. itu saya juga salah satu korban, mungkin saya nggak akan sebut namanya, tapi profit saya nggak dibayar ketika saya withdraw, dia keluarkan. Baru 2 hari lalu muncul pasal sekian dan sekian, dan seterusnya lah, seperti itu Pak. Jadi semenjak saat itu saya melihat bahwa pasar keuangan ini cukup menarik, dan saya mencoba menekuni. Nah, kebetulan waktu itu di International Mitra Futures-nya atau Forex IMF ada semacam lowongan lah, sehingga saya bisa berkenalan dan memperdalam seperti itu Pak Setio. Akhirnya ya saya diterima bekerja, waktu itu masuk baru pertama kali dan ya sampai sekarang begitu Pak, kira-kira. Oke, 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 mantap ya. Jadi ya kira-kira sama lah ya dengan saya ya. Jadi memang kita itu dulu mulainya itu saya di Forex tahun 2000 ya, saya masuk di sebuah broker asing, tapi dia di Surabaya ya. Jadi hitungannya juga ya broker asing rasa lokal begitu ya. Dan kita semua kalau mau jujur ya, kita kalau mau jujur dari zaman dulu dan bahkan sampai zaman sekarang ya, sampai detik ini ya, teman-teman dan Pak Atmanto ya, broker lokal itu suara-suara miring itu kita sering dengar ya, suara-suara miring itu sih ya, kita sering dengar, kita nggak usah tutup-tutupin ya teman-teman, karena itu yang akan kita bahas, yang akan kita coba untuk gali di sini. Kenapa? Karena Betul. kita itu juga ingin ekosistem apa namanya lingkungan forex lokal di Indonesia itu semakin hari semakin bagus ya. Dan memang daripada kita trading di broker luar negeri ya, dan memang saya juga dulu awalnya juga seperti Pak Atmanto trading juga di broker luar gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka lebih bagus gitu loh ya. Spreadnya lebih cost-nya itu lebih bagus ya kan, lebih fair juga, lebih cepat eksekusinya dan lain sebagainya ya. Trading itu selalu dibayar gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan trader juga kalau mereka memang lebih memilih broker asing dibandingkan dengan broker lokal. Akan tetapi sekarang saya melihat broker lokal itu sudah mengalami kemajuan yang sangat bagus ya. Ini dalam pandangan saya. Oleh karena itu kita mulai saja ya Pak Atmoto ya. Boleh, Saya boleh nggak Pak. terlalu berlama-lama ya. Siap, siap. Jadi gini, jadi secara singkat ini sebenarnya apa yang akan saya utarakan ini adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang bukan dari saya saja, tapi dari apa namanya banyak trader ya. Jadi kenapa sih trader itu lebih suka trading di broker asing daripada broker lokal, iya kan? Dan broker asingnya itu kalau broker asing yang regulated, ya kan dia punya reputasi yang bagus sih nggak apa-apa ya. Akan tetapi banyak trader juga trading itu di broker asing yang unregulated, jadi dia nggak regulasi ya kan. Kalau ada apa-apa itu emang nggak takut sama dananya itu mau dikemenain ya kan. Kalau misalkan mau dibawa kabur lalu kita mau kemana ya kan. Nah kalau di broker lokal paling tidak kan kita bisa lihat ada kantornya, ada orangnya, kita bisa lapor ke Bapepti. Kalau misalkan kita merasa mentok kita bisa viralin ya kan, kita bisa viralin, pokoknya kita bisa ramein lah, kita bisa ramein. Jadi kita tuh Ya, masih ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Tapi kalau brokernya di luar negeri apalagi unregulated, regulatornya nggak ada, terus kita mau kemana? Iya kan, seperti contoh robot forex Ponzi, iya kan, betul, itu betul. uangnya ada di broker yang tidak terregulasi dan adanya itu di luar negeri. Nah, oleh karena itu ketika uangnya lenyap, bingung mau kemana. Nah, ini akan kita coba untuk gali ya Pak Atmanto. Jadi begini, Siap, kita siap, akan siap. satu-satu dulu ya. Boleh, boleh Pak. Kita akan satu-satu dulu Pak. Kenapa Makin sih? panas nih Pak. Apa Jadi paling tidak apa yang saya ingat ya Pak, kenapa orang itu ke pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang itu
broker lokal, trading di broker lokal kok kayaknya nggak asik begitu ya. Nah, pertanyaan pertama ini saya mewakili para trader ya, karena saya banyak mendapat masukan-masukan dari trader ya Pak Atmanto ya. Jadi masalah yang paling umum itu adalah di broker lokal itu anggapannya memang cost tradingnya itu tinggi ya, spreadnya tinggi, komisinya tinggi, swapnya juga ada ya. Ini adalah keberatan-keberatan yang dimiliki oleh trader. Nah, gimana tanggapan Pak Atmanto? Ya, baik. Thank you, Pak. Itu memang salah satu yang kita juga dari sisi broker nih sebagai badan usaha, Pak. Itu jadi concern kita bahwa saya nggak boleh memungkiri bahwa broker atau pialang ini adalah sebuah bisnis, Pak. Artinya, apalagi saya di bagian operasional nih, Pak. Saya perlu bisa memforecast, saya perlu bisa, uh, ya intinya kalau semua bisnis nih ada pemasukan, ada pengeluaran. Pemasukan ini kalau di broker legal nih Pak ya, itu memang tercatat di pajak itu pemasukan komisi Pak. Pemasukan komisi ini yang kita mesti tahu dulu nih, bahwa memang di broker ini pemasukannya dari komisi, dari swap itu kita bisa ada pemasukan, dari spread juga ada pemasukan. Itu semua yang kalau dari sisi usernya, misalnya saya sebagai trader, itu yang menjadi pengeluaran saya. Gitu. Jadi ceritanya kalau seperti jual beli di warung, ada yang melakukan pembelian, ada yang menjual nih, yang menjual mendapatkan keuntungan. Nah, porsinya itu dari tiga itu, Pak. Dari bentuknya tiga itu. Kalau dibilang mahal, sebenarnya saat ini, Pak, kalau saya coba perhatikan dari broker-broker lokal, broker legal ini, mereka sudah bisa memiliki apa ya, struktur cost yang cenderung lebih baik lah. Contohnya kalau saya boleh sampaikan dari Forex IMF sendiri, kita ini struktur cost-nya sudah ramping. Hanya ada satu kantor pusat, tidak ada kantor cabang, fokusnya itu di dunia digital, Pak, yang secara cost akan lebih efisien, sehingga tanda kutip ini kita di beberapa tahun terakhir ini sudah bisa mulai mengurangi nih komisi, setelah dihitung-hitung kok bisa makin turun, seperti itu. Karena memang tidak memungkiri persaingannya ini sebenarnya kita masuk ke persaingan global, tapi di lokal, Pak. Karena broker-broker yang tadi, terutama unregulated, mereka menyerangnya itu dari, ini biayanya murah. Mereka beriklan dengan teman-teman, merekrut pemasar-pemasar itu sangat luas. Tapi yang tidak boleh dipungkiri juga, Pak, memang kalau di Indonesia, kita ini ada payung hukumnya, ada payung regulasinya. Yang saya mesti beritahu ke sobat trader nih, ke teman-teman trader semua yang menonton ini, bahwa di broker yang resmi Bapepti itu ada biaya-biaya, Pak, untuk clearing, untuk bursa. Biaya-biaya inilah yang sebenarnya menjadi sistem regulator yang menjaga keamanan dana. Jadi keamanan dana trader itu rekening terpisah, diawasi oleh clearing, transaksinya ini harus dilaporkan ke bursa. Nah, itu memang ada sebuah sistematika yang tanda kutip butuh biaya. Nah, dengan melihat nilai tambah itu, sebenarnya saya akan mengcounter nih pertanyaan teman-teman trader, broker lokal kok mahal? Saya akan bilang, enggak juga, dibandingkan manfaatnya, dibandingkan keamanannya. Seperti yang kita tahu nih, ban serep, kalau bisa sih jangan dipakai, Pak. Tapi ada cost-nya. Sabuk pengaman kalau bisa sih nggak usah berfungsi ya, cuman dipasang aja. Airbag nih Pak, kalau bisa tuh jangan sampai meletus. Tapi kan waktu kita beli mobil ada nih biaya itu. Gitu. Kita harapkan tidak terjadi, tetapi ketika sampai terjadi sesuatu, nah, diharapkan memang alat ini berfungsi. Seperti itu Pak. Jadi kurang lebih biaya-biaya secara regulasinya ada. Kalau dihitung, dibongkar kecil-kecil, dicek laporan keuangan, itu ketahuan tuh memang, oh ternyata memang harus segini nih komisinya. Sehingga memang ya kita juga tanda kutip ya membeli regulasi tersebut lah. Kira-kira seperti itu Pak. Semoga cukup menerangkan, cukup menjelaskan.
Oke, Pak Atmanto, terima kasih atas jawabannya. Tapi kan seperti ini, Pak, kalau kita bilang tentang cost broker ya, di luar negeri pun kan harusnya juga sama, Pak. Ya, artinya mereka kan pasti punya cost juga, ya. Tapi mereka juga ternyata bisa menekan biaya-biaya itu, biaya spread, komisi-komisi. Malah kalau kita trading di broker-broker, terutama yang broker-broker yang offshore ya, Pak Atmanto, karena kita di Indonesia itu trader Indonesia, kalau trading di broker asing itu pasti masuknya ke offshore, ya. Seperti itu. Nah, mereka kok bisa, maksudnya tanpa komisi, spreadnya rendah, nggak ada swap. Itu kenapa mereka bisa memberikan cost trading yang sebegitu murah? Oke, Pak. Ini mungkin boleh dipisahkan dulu, Pak, nih kalau saya boleh saran nih ke teman-teman subscribernya Pak Setio. Oh ya, di subscribe dulu channelnya Pak Setio, di like dulu, baru Siap. saya jawab. Bantu-bantu Pak, siapa tahu meledak nih subscriber Bapak nih dengan video kita. Intinya seperti ini Pak, kalau Bapak tadi bilang offshore, kalau saya melihat broker luar ini Pak, yang di luar Indonesia ini ada beberapa. Ada yang punya regulasi Siprus Pak, SESEC, ada juga yang Uni Eropa, ada yang Amerika. Kalau atau mungkin yang terdekat ini mulai-mulai ini ada regulasi Australia Pak, regulasi Australia. Coba diperhatikan, kalau regulasi-regulasinya itu di negara-negara yang namanya ini kok kayaknya pernah didengar, itu komisinya, spreadnya, itu coba boleh dibandingkan dengan yang kalau tadi Pak Setio bilang offshore, itu mungkin saya anggap tanpa mendiskreditkan salah satu atau pihak-pihak, tapi seperti British Virgin Island, Vanuatu, Saint Vincent, seperti itu ya Pak. Nah, kalau yang saya lihat memang di luar di offshore-offshore itu mereka bisa tekan cost karena mereka punya pemasukan lain, Pak. Mereka punya pemasukan lain. Nah, ini yang mungkin kalau teman-teman bilang broker bandar. Nah, ini istilahnya saya mau beritahu ya bahwa transaksi derivatif itu kan ada dua nih, ada multilateral, artinya banyak pihak, ada bilateral. Ini secara teknis atau istilah-istilah yang benarnya ya. Nah, yang namanya bandar itu sebenarnya istilahnya itu market maker. Market maker atau liquidity provider. Liquidity provider inilah yang tanda kutip mereka memastikan kalau ada yang beli, kita nih sebagai trader kita beli, ada pihak lain yang menjual. Baik itu dari nasabahnya mereka sendiri atau ya si pemilik perusahaan. Gitu Pak. Jadi kalau bandar itu saya anggap mereka bisa mempengaruhi harga. Seperti dulu saya pernah tuh di saham ada yang kok nggak liquid ya. Beli sekian lot aja itu harga sudah bergerak karena posisi yang ada tuh dimakan gitu sama order saya. Sehingga harga, wah kok naik nih, padahal saya belinya nggak banyak gitu. Itu ratusan ribu atau nggak nyampe 2 juta rupiah itu bisa menggerakkan harga. Nah, kalau saya kembali bandar itu yang kita anggap tuh bisa ngutak-ngatik harga, nah itu mungkin di case berbeda, tapi kalau dia merendahkan cost, itu ya berarti ya ketika Bapak buy, saya sell. Ketika Bapak mengalami kerugian, saya mengalami keuntungan. Kira-kira gitu Pak, kalau yang di luar-luar ya, atau ya jangan sebaliknya. Sehingga mereka, saya nggak komisi, saya nggak swap. Seperti itu Pak. Semoga menjelaskan. Oke, jadi memang saya paham ya Pak Atmanto dan teman-teman semua bahwa kalau broker bandar atau dealing desk begitu ya, mereka punya pemasukan lain. Pemasukannya dari mana ya? Dari trader yang loss, ya kan? Karena mereka itu adalah bandarnya, mereka adalah counterparty dari tradernya. Kalau trader buy dia yang sell, kalau trader sell dia yang buy. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Atmanto, ini adalah satu model bisnis yang sifatnya itu bilateral ya, antara trader dengan counterparty-nya ya, bisa broker, bisa liquidity provider ya. Kalau ini sekedar pengetahuan juga bagi teman-teman, kalau di Indonesia yang namanya liquidity provider itu disebut sebagai pedagang ya, betul ya Pak Atmanto ya? Betul Pak, kita Betul ya. sih Nah, pedagang atau penyelenggara perdagangan ya Pak ya. oke, atau penyelenggara perdagangan ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, sebenarnya kalau kita bicara soal broker bandar, kalau kita bicara soal broker market maker, sebenarnya kan kenapa di luar negeri ya, di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di Australia, itu broker bandar berizin loh Pak. Artinya memang dibedakan. Kalau misalkan ada izin broker itu yang market maker, tapi ada izin broker yang sifatnya itu dia agent atau STP. Nah itu dibedakan. Akan tetapi mereka sama-sama diberi izin dan sama-sama legal di situ. Nah,
pertanyaan saya, karena kita broker, dari sisi broker tuh dia bisa dapat uang profitnya ya dari mereka, dalam tanda kutip, itu bukan dalam tanda kutip sih, benar-benar membandarin begitu ya. Itu kan ada pemasukan mereka, dan pemasukannya kan banyaknya kan justru dari situ Pak, daripada cuman sekedar komisi dan spread, ya kan, justru yang banyak duitnya itu pemasukannya kalau mereka itu sebagai broker bandar. Oleh karena itu kalau di luar negeri, di SciSec, Cyprus, ASIC dan lain sebagainya, broker bandar itu mereka justru setor duit depositnya ke regulator tuh lebih banyak daripada broker yang cuman makan dari komisi dan spread. Jadi mereka tuh justru setornya lebih banyak karena mereka tuh broker-broker yang lebih kaya, lebih banyak duitnya. Nah, pertanyaan saya, di Indonesia tuh seperti apa sih Pak aturan atau regulasinya tentang bandar membandari ini? Jadi sebenarnya secara aturan ini Pak, itu sudah sangat jelas tuh ada, atau mungkin saya nggak kasih tahu undang-undangnya atau peraturannya Pak, biar audiensnya mau nyari nih Pak. Kita belajar sama-sama pinter. Karena Google itu kan cuman beda jempol aja gitu Pak ya. Tapi memang mekanisme perdagangan di Indonesia ini ada pialang Pak, atau broker nih, Forex IMF sebagai broker. Ada bursa, ada clearing. Clearing itu urusannya dengan uang-uang ya, uang segregated account, rekening terpisah. Itu mereka yang menjaga keamanan uang kita. Ada pasarnya atau bursa. Di Indonesia ini ada 2 bursa Pak, ada ICDX, ada PBJ, dan juga ada tadi tuh pedagang berjangka atau penyelenggara perdagangan. Perbedaannya sebenarnya di Indonesia ini Pak, bursa itu memiliki memiliki peran yang sangat penting, karena walaupun ya bilateral dan segala macam itu, ini seperti pasar induk Pak. Ini seperti pasar induk. Bursa ini seperti pasar induk. Ketika ada yang, loh kok ini pasar induk kiri sama pasar induk kanan harganya nggak sama nih dengan harga interbank. Nah itu karena setiap hari itu pelaporan transaksi itu akan masuk ke bursa Pak. Seperti itu. Kalau ini teman-teman yang udah trading, kalau harga beda tipis tuh kayak kita beli dolar di bank, misalnya ya saya sebut merek lah, Bank BCA, Bank Mandiri, Money Changer, beda-beda tipis, nggak masalah ya. Tapi kalau ada satu bank yang rate-nya bedanya luar biasa kan ya, satu kejelian kita sebagai yang beli dan yang melakukan transaksi, yang beli dan jual. Nah, kalau di mekanisme ini ada bursa Pak, yang ikut membantu memastikan nih berlaku dengan apa ya, dengan ya marketnya sehat seperti itu pasti. Terus tadi yang mengenai regulasi model bisnis yang dealing desk atau bandar itu seperti apa Pak? Kondisinya di Indonesia seperti apa regulasinya? Boleh atau nggak boleh atau seperti apa? Boleh Pak. Jadi di Indonesia ini untuk pedagang berjangka ya Pak ya, pedagang berjangka itu tugasnya mereka adalah memastikan adanya likuiditas. Seperti itu, makanya harga-harga itu ya market execution lah bahasanya Pak. Ketika ada likuiditas tuh ada yang beli ya harus ada yang menjual, seperti itu Pak. Berbeda dengan multilateral tadi. Jadi ada 2 nih Pak, ada bilateralnya, artinya ada yang dipastikan memiliki likuiditas sehingga transaksi itu bisa terjadi, atau yang multilateral yang melibatkan banyak pihak gitu. Ya walaupun sekarang banyak pihak ini multilateral, banyak trader juga yang dengan dana besar, ya mereka jadi saling ketemu itu ya jadi liquid juga lah. Intinya dari volume transaksinya ketika memang masih kecil itu biasa kan nggak liquid. Nah, liquidity provider atau ini yang tadi Bapak bilang regulasinya itu memang ada tuh izin pedagang berjangka yang perusahaan tersebut diminta untuk memastikan adanya likuiditas di pasar. Begitu pasti. Tapi brokernya sendiri seperti apa Pak? Brokernya itu apakah dia boleh jadi bandar atau market maker atau nggak boleh ya? Beda izin Pak. Jadi makanya kita kalau ini bahasanya agak bahasa-bahasa regulasi ya Pak. Ada pialang berjangka. Broker itu kan biasa orang tengah nih. Broker properti. Tapi kan ada nih pemilik propertinya nih Pak. Seperti itu. Nah kita ini kalau dari sisi broker itu berfungsi untuk memastikan amanat gitu ya, tradingnya orang nih, tradernya itu bisa tereksekusi dengan baik. Jadi broker itu di Indonesia nggak boleh jadi bandar ya Pak ya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Izinnya beda PT.
Oh, beda-beda izin. Oke, jadi Nggak boleh teman-teman izin. ini pengetahuan bagi kita ya teman-teman. Jadi bagi di Indonesia itu broker itu nggak boleh secara regulasi itu nggak boleh jadi bandar ya. Jadi dia nggak boleh trade against client, itu nggak boleh. Ya benar ya Pak Anpanto, seperti itu Betul, ya. Oke, jadi kita tuh nanti broker fungsinya hanya sebagai middleman aja, sebagai broker. Jadi dia perantara, dia lempar order kita tuh ke pedagangnya. Begitu ya Pak Anpanto ya. betul, betul, Pak. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaannya tadi kenapa apa namanya biaya trading itu mahal sekali ya. Tadi kita sudah dapat penjelasan yang begitu gamblang dari Pak Atmanto ya. Pak, saya potong, Pak. Oke, Udah apa? nggak mahal sekali, Pak. Oh, Udah nggak, boleh oke, dibandingkan. Nah, ini teman-teman kita oke, coba siap. coba mohon maaf ya, pasti saya coba Ya, luruskan. ya, Coba deh dibanding-bandingkan. Gitu. Karena ya teknologi makin canggih, terus ya sekarang, contohnya nih kalau saya boleh share di Forex CMF ya, kita memang concern juga nih. Kita menekan cost di internal, tujuannya apa sih? Supaya ya perusahaan bisa memiliki pengeluaran yang efektif untuk bisa memberikan antara servisnya lebih baik atau memang harga yang lebih kompetitif, Pak. Gitu. Boleh Pak dibanding-banding. Gitu. Saya mungkin nggak mau jualan ya di sini ada akun begini, komisinya sekian. Itu nggak, silakan bandingkan. Tapi udah nggak semahal dulu, ya. Sudah nggak semahal dulu, bahkan ya sekarang semakin kompetitif. Ketika kita bandingkan dengan value yang kita dapat ya Pak. Ya. Sorry nih Pak, iya, iya. diluruskan sedikit biar kita fair nih ke teman-teman trader di channel Pastio. Oke ya teman-teman, dengar sendiri ya dari Pak Atmanto bahwa sekarang broker lokal itu cost-nya udah nggak mahal kok, artinya bisa bersaing ya Pak Atmanto ya, bisa bersaing dengan broker asing ya. Zaman dulu saya waktu tahun 2000 itu untuk brokernya aja, kalau saya dulu trading itu sebagai marketing ya istilahnya, zaman tahun 2000 itu begitu ada klien yang trading itu saya dapat $50. Dan itu waktu itu nggak ada mini lot pun belum ada, apalagi micro lot. Iya kan, trading itu minimal satu lot. Jadi kalau trading itu wah untuk sayanya aja sebagai marketing gitu ya, itu dapat $50 per lot ya. Jadi luar biasa banyak, akan tetapi nah itu yang membuat cost tinggi ya. Itu yang membuat cost tinggi. Oleh karena itu ketika cost-cost itu dipotong, sekarang ini biaya pada broker lokal itu bisa dikatakan bisa bersaing ya Pak Atmanto ya dengan broker Betul. asing. Ya, dengar ya teman-teman semua ya. Itu adalah masalah biaya, jadi nggak usah khawatir lagi tentang masalah biaya ya. Spread apa namanya, komisi itu sudah sangat kecil sekali ya. Sudah sangat Pak kecil sekali. Pastio, saya boleh motong lagi ya Pak ya? Siap. Ngapunten Pak, apa? Nggak- Karena yang saya lihat tadi agak seru, Pak Setio kan memang dari tahun 2000-an ada pengalaman kalau kalau sekarang tuh namanya sales gitu Pak. Kalau dulu kan ya, semua ya. marketing ya. Mungkin nih kalau di channelnya Pak Setio ini ada yang merasa, eh, saya masih bayar biaya komisi yang tinggi nih, karena memang saya kenal industri ini lewat seorang tenaga penjual. Tolong dicek Pak, tolong dicek sebenarnya value-nya beliau ini worth nggak sebanding nggak sih dengan biaya? Karena kadang-kadang begini Pak, ini kejadian juga di beberapa nasabah kita ya. Eh, saya mungkin analogikannya begini, beliau punya mobil yang beliau bayar bensinnya, pajaknya, ya servisnya, tapi beliau juga punya driver Pak, yang setiap pagi itu bantu untuk cucikan. Kalau beliau sibuk, drivernya yang bukan drivernya mentradingkan ya, ini jangan disalahartikan, tapi drivernya tersebut punya nilai tambah sehingga drivernya beliau berikan kompensasi berupa salary. Nanti anaknya putus sekolah dianterin, istrinya butuh jemput, driver yang jemput, begitu. Jadi cost ini murah mahal mungkin perlu dibandingkan nih. Bedanya kalau yang tadi tuh nggak ngapa-ngapain, lalu ada satu lotnya $50, nah itu perlu dipertanyakan. Itu seperti kita punya mobil, kita yang bawa sendiri, kita yang cuci sendiri, ada driver yang duduk-duduk di rumah, tapi beliau menerima salary. Ini bagian dari saya coba ini kan ya Pak, kita bandingkan nih secara Ya, secara ya. value yang didapat tuh apa. Kalau memang worth it dan kita sebagai yang pemegang uangnya happy, go for it Pak, silakan, karena beliau pasti memberikan nilai tambah. Begitu kira-kira Pak. Ya.
Oke Pak Atmanto ya, dan saya jadi ingat dulu itu baru komisi doang ya, spreadnya belum dihitung ya. Spread sama swapnya belum dihitung ya, jadi memang luar biasa sekali ya, cost-nya itu memang luar biasa tinggi sekali zaman dulu. Zaman sekarang masih ada Pak Atmanto broker-broker lokal yang menerapkan cost yang mematikan seperti itu, ada nggak ya Pak Atmanto ya? Ada Oh, masih ada ya? ada. Dan yang ternyata Pak, karena saya juga mulainya dari online ya Pak. Dari online, waktu itu sih salah satu pertimbangan saya di cost transaksi, di biaya transaksi. Tapi ternyata yang membutuhkan orang tersebut, yang kasarnya jam 11 malam ditelepon, ada apa ini kok harga emas loncat? Beliau bisa jawab, dan orang tersebut masih terima kasar komisi Pak, $20, 30. Itu masih banyak Pak. Oke, Marketnya memang masih ada. oke. Saya nggak masalah 20-30. Oh, saya tradingnya sebulan baru tutup posisi dapatnya ratusan ribuan poin gitu ya Pak. Itu ternyata ada Pak. Oke, oke. Oke, tapi kalau menurut saya selama itu sebanding dengan servis yang diberikan Betul, nggak masalah ya Pak ya, itu bukan betul. satu masalah ya. Oke, jadi ini mengenai biaya trading ini saya harap teman-teman sudah mulai clear ya. Jadi sekali lagi untuk biaya trading di broker lokal terutama di Forex IMF ya, itu bisa dibandingkan. Nah, berani dibandingkan ya Pak Atmanto ya di Boleh Pak. Forex IMF. Nah, ya. Jadi teman-teman jangan ragu ya, silakan aja coba aja di Forex IMF kalau mau daftar, linknya sudah ada di kolom deskripsi ya. Boleh Pak. Oke. Saya nitip ya Pak, link nanti Oke. ditaruh. Siapa tahu teman-teman mau cek. Oke, siap, siap, siap. Oke, sekarang kita ke topik yang kedua nih ya, topik yang kedua. Waduh, ini tadi kan komplainnya teman-teman, waduh apa nih broker lokal ya, udah biayanya mahal, profit nggak dibayar. Nah, itu gimana Pak Tonto? Profitnya nggak dibayar. Eh, Profit nggak dibayar ini saya ngalamin, tapi nggak dari broker lokal Pak. 2010 profit saya, lucunya itu dibiarkan Pak, dibiarkan 2-3 hari, saya nggak dikasih tahu ketika withdraw Pak. Jadi kalau yang saya lihat profit nggak dibayar ini ada beberapa kasus ya Pak ya. Terutama tadi tuh memang waktu itu saya di brokernya itu kalau nggak salah Rusia, punyanya Rusia, tapi regulasinya tuh di yang negara-negara offshore gitu Pak. Nah kalau yang di lokal sendiri atau yang di legal, kalau sampai nggak dibayar nih Pak ya, kalau sampai nggak dibayar, teman-teman tolong pastikan itu secara jurnal, secara transaksi itu kita simpan, karena di kita ini di Indonesia diwajibkan untuk mengirimkan daily statement Pak, di mana ada eh, sebuah rangkuman hari itu bertransaksi apa saja dikirimkan ke nasabah. Nah, itu bisa menjadi tanda bukti gitu ya. Kalau ini kasusnya di yang regulasi Bapepti ya, silakan bawa itu ke Bapepti, di-emailkan saja, dan broker yang di bawah Bapepti ini harus selalu menyediakan link pengaduan. Itu yang tembusannya langsung ke Bapepti. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi profit atau loss tanda kutip sebenarnya itu bukan urusannya broker. Broker ini perlu menyampaikan, dan ketika ada sesuatu tuh dia boleh membantu nasabahnya ngurus ke Bapepti ya, terutama karena ada namanya fungsi wakil pialang gitu, yang menerangkan bahwa ini dengan segala resikonya, artinya resikonya ada dua nih, mengalami kerugian atau profit. Nah, ketika profitnya ini sebagai salah satu hasil dari kegiatan transaksi kita, kok tidak diteruskan amanatnya ini. Nah, itu yang boleh lah kita teruskan tuh, tanya ke regulatornya. Kan udah ada tadi biayanya Pak, ada biaya bursa lah, ada biaya clearing, seperti itu. Kita manfaatkan tuh biaya-biaya premi asuransi tanda Ya, kutip ya. gitu Pak. Dan ini saya rasa juga ada hubungannya dengan broker bandar tadi itu ya Pak Atmanto ya. Jadi dan saya memang ingin share juga ya bahwa kalau kita bicara soal trading profit nggak dibayar itu sebenarnya tidak terjadi di broker lokal aja ya. Saya seringkali juga dapat apa namanya komplain-komplain, Pak saya trading di broker lokal ya, ini ngomong dengan broker lokal ya, mohon maaf ya Pak Atmanto ya. Pak nggak dibayar nih Pak. Lalu saya bilang oh iya ada beritanya tuh, beritanya begini-begini, dia lagi disuspend sama Bapak dan lain sebagainya. Akan tetapi di luar negeri juga sama aja ya, broker asing juga sama aja, banyak juga kasus-kasus yang profit nggak dibayar, terutama broker-broker yang
unregulated sih ya, yang paling banyak itu unregulated. Kalau broker-broker yang offshore itu sebenarnya mereka cukup oke ya, terutama broker-broker yang sebenarnya mereka regulasinya aja offshore, tapi mereka perusahaannya memang perusahaan bagus karena kan memang broker luar kalau ingin cari klien dari Indonesia itu mereka pasti regulasinya itu pasti mereka ambil offshore, nggak mungkin mereka ambil regulasinya di Amerika, di Eropa atau di Australia, itu nggak bisa ya. Jadi hanya regulasi offshore yang memang memungkinkan sebuah broker asing itu dia bisa cari klien di Indonesia ya, dan beberapa banyak tempat lainnya ya seperti itu. Jadi kalau bicara soal profit nggak dibayar, pertama ini kalau misalkan ada kasus seperti itu biasanya memang brokernya broker bandar ya Pak Atmanto ya. Iya. Brokernya broker bandar, dan karena Forex IMF itu bukan broker bandar, otomatis kejadian seperti itu ya harusnya nggak ada ya Pak Atmanto ya, karena memang alur model bisnisnya itu broker sebenarnya nggak pegang duitnya nasabah yang gimana-gimana gitu ya, tapi langsung diteruskan ke pedagangnya begitu ya Pak Atmanto ya. Betul, jadi ada dananya pun di clearing Pak, di rekening terpisah. Nah ini mungkin saya share, tapi ini kayak jualan Pak. Intinya gini, kalau Forex IMF itu kita berani klaim bahwa selama 18 tahun Pak beroperasi, bahkan sebelum saya jadi di Forex IMF ini, itu ya paling enak kan kalau ngecek tuh di Google ya Pak. Zaman sekarang tadi Bapak bilang tuh, wah udah kita ngomong di forum sosial media gitu Pak, itu kan gampang sekali keluar. Kita punya track record 18 tahun, tidak ada komplain. Cara ngeceknya di mana? Di Google. Nah, itu salah satu yang jadi apa ya? Jadi bisa dipakai nih buat teman-teman. Kalau misalnya tertarik broker A, broker B, broker C, boleh deh googling dulu. Seperti itu. Dan yang kedua mungkin ini Pak, tadi istilahnya benar Pak, unregulated. Unregulated ini jadi seru Pak, karena ada memang beberapa kasus yang disangka oleh kita sebagai klien, sebagai trader, brokernya nggak bayar. Padahal ternyata orang tersebut, beliau ini transfer uang ke pihak tertentu, nitip dana. Ketika dananya dibilang ditradingkan di broker A, broker B, broker C, saya tahunya, oh dana saya di broker B. Saya tarik nih melalui orang itu, saya mau udahan. Oh nggak bisa, kata orangnya, brokernya, nggak bisa tarik dana. Padahal mungkin itu uangnya dipakai buat yang lain atau mengalami kerugian tapi nggak disampaikan karena tidak mengerti. Dikasih lihat daily statement ininya transaksi nggak ngerti. Nah itu yang mungkin ceritanya menyebarnya nggak dibayar. Padahal kasusnya lain. Nah itu juga tolong di cross check. Kita sama-sama menjadi lebih kritis lah. Kalau ada satu, coba kita cek dulu. Kira-kira seperti itu sih Pak. Mungkin saya sedikit nambahin. Oke, jadi ini pengetahuan juga buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan di broker lokal itu ada yang namanya rekening terpisah ya Pak Atmanto ya. Jadi segala sesuatu, misalkan kita mau transfer, mau deposit, itu harus rekening tujuannya tuh di rekening terpisah tadi, betul ya Pak Atmanto ya? Betul, rekening terpisah itu atas nama PT Pak. Nah, atas nama PT, dan itu bisa dilihat di websitenya Bapepti ya Pak ya, betul ya? Betul. Nah, biasanya di website dicantumkan, tapi kita cross check. Websitenya Bapepti ada lengkap. Ya. Jadi nanti teman-teman harus cross-check itu, benar nggak ini misalkan Forex IMF itu rekeningnya nomornya sekian, itu bisa dicek di websitenya Bapepti ya. Jadi tidak ada kemungkinan orang akan ketipu. Istilahnya tadi itu kan ketipu ya Pak ya. Jadi ada oknum nih yang ngaku-ngaku, transfer ke sini, ternyata transfernya bukan ke akunnya broker, ke kantong pribadi, jadinya nggak nyampe begitu kan ya Pak Atmanto ya. Betul. Yang setahu orang tersebut katanya ditradingkan di broker B, di broker C. Iya, dan ini memang ya dulu beberapa waktu yang lalu di grup Telegram saya itu juga sudah ada yang ketipu Pak. Jadi ya sudah ada yang ketipu tapi kebetulan kejadiannya sih di broker asing ya. Jadi karena waktu itu ada sedikit gangguan atau gimana, lalu pokoknya intinya ada nih oknum nih yang dia tuh langsung cepet gitu loh. Ini kalau mau transfer ke broker ini ke nomor rekening ini gitu. Jadi langsung transfer tuh kalau nggak salah 10 juta ya. Jadi ini memang modus-modus penipuan ya teman-teman semua. Jadi
Seperti itu. Jadi intinya begini ya teman-teman semua, kalau urusan masalah profit nggak dibayar, saya kira sudah sangat gamblang sekali dijelaskan oleh Pak Armanto bahwa broker lokal dalam hal ini broker forex IMF itu bukanlah broker bandar, jadi dia tidak ada kepentingan untuk menahan-nahan uang Anda. Ya betul ya Pak Armanto ya. Jadi nggak Betul, ada Pak. tidak ada kepentingan untuk menahan-nahan uang Anda, karena memang tradingnya itu sifatnya bilateral antara klien dengan pedagangnya, bukan dengan brokernya, dan brokernya hanya sebagai middleman atau perantara saja. Begitu ya Pak Armanto ya. Betul, betul. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman semua, karena dalam hal ini Forex IMF itu tidak punya kepentingan untuk menahan-nahan duitnya broker ya. Betul. Oke, Oh, seperti itu Pak, ya. satu fakta. Ini kalau dari sisi broker, eh, mungkin, tapi ini juga cross-check-nya susah sih, Pak. Tapi ini kalau di Forex IMF, mungkin saya sampaikan secara personal nih ke Pak Setio. 18 tahun berdiri, Pak. Kita itu pernah permasalahan withdraw itu cuma 1 hari, Pak. Waktu itu sistem banknya error. Jadi yang biasanya itu kalau withdraw jam 11 tuh jam 2 jam 3 udah nyampe, itu baru jam 6 jam 7 sore Ya, dananya sampai gitu. Jadi nah mungkin itu bisa jadi apa, indikasi juga ya, indikator buat teman-teman nih, kalau nyari masalah, ada nggak sih masalah withdraw, karena itu ya uang kita sebagai trader itu hak kita mau keluarkan hari itu ya perlu keluar gitu. ya. Kalau sampai ada ditunda-tunda, oh katanya belum ditanda tangan sama yang ininya, itu ini boleh nggak sih Pak? Kata-katanya agak bullshit gitu, belum ditanda tangan. Ya, ya, ya. Nanti kalau nggak cocok boleh diedit Pak. Tapi belum itu artinya amanat apa ya, perintah withdrawal dari yang punya uang ditahan-tahan. Nah itu udah mulai indikasi. Itu nggak boleh Pak. Ya harus dilaksanakan, uang-uangnya trader kok. Suruh keluarin ya keluarin gitu harusnya, kalau kira-kira seperti itu. Sama ini Pak, saya kok inget nih, apa namanya, salah satu kelebihan dari broker asing nih ya Pak ya, dibandingkan dengan broker lokal kalau kita ngomong ya, itu ada instant withdrawal Pak. Jadi withdrawalnya itu cepet banget, ya cepet banget, withdrawalnya itu bisa dalam hitungan menit itu udah masuk dananya. Nah, sedangkan kalau di broker lokal itu setahu saya misalkan kita withdraw gitu ya jam 10 atau jam 11, di bawah jam 10 atau jam 11 tuh nanti kita dapatnya tuh besok harinya. Nah itu kira-kira seperti apa penjelasannya Pak? Oke, jadi ini menarik Pak, karena instant withdrawal itu ya memang sebenarnya kan sistem yang kita tahu ya Pak, kayak sekarang belanja online ada virtual account, pakai e-wallet, itu langsung Pak. Di perdagangan ini, perdagangan berjangka ya, kita kalau bicara di forex market, di regulasi kita itu ada lembaga clearing Pak. Nah, ada lembaga yang ngawasin duit tuh, yang rekeningnya tadi rekening terpisah, diawasi oleh lembaga clearing itu Pak, yang tanda kutip apa ya, nambah 1 langkah demi keamanan ya 1 hari lah gitu. Memang ya untuk trading gini jangan dicampur sama uang belanja. Wah nih saya lagi lapar nih, withdraw dulu gitu ya. Kalau boleh sih diperlakukan dengan serius lah. Trading ini kayak bisnis gitu. Ya, tapi kan kalau withdraw jam 10, 11, jam 2, jam 3, jam 4 sudah sampai, menurut saya sih masih masuk akal ya. Gitu. Karena memang ini ada monitornya, Pak, ada kameranya. Ini uangnya nih harus aman ya, seperti itu Pak. Jadi ada beberapa pelaporan yang tanda kutip perlu makan waktu lah. Oke, Gitu, oke. kira-kira. Jadi memang karena kita sebagai trader ya Pak ya, kita maunya instant withdrawal dong. Ya kan, kalau bisa kita pencet tombol withdrawal lah, 1 menit kemudian langsung masuk Pak duitnya Pak. Kalau bisa ngutang Pak. Nah, profit baru $100, withdraw 200 dulu deh nanti ke. Iya. Tapi begini ya teman-teman, kalau kita melihat di broker-broker yang regulated yang di luar negeri pun, itu sebenarnya secara formalnya itu memang mereka menyebut ya 1 kali 24 jam ya, sampai 72 jam ya. Jadi itu memang wajar-wajar saja ya teman-teman semua. Kalau misalkan tidak ada instant withdrawal, itu juga sebenarnya bukan karena ingin menahan-nahan, tapi karena memang alur keluar masuknya uang itu memang ada jalurnya sendiri. Itu kalau yang regulated ya teman-teman semua. Sedangkan kalau yang unregulated ya kan, dia nggak punya rekening terpisah kan, misalkan nggak punya rekening terpisah, uangnya nyampur sama uangnya dia, uangnya nasabah nyampur. Jadi kalau tinggal mau bayar ya dia udah tinggal bayar aja. Ya.
Atau mungkin buat ini Pak, kan kalau referensi Pak Setio nih luar negeri nih saya rasa mantap sekali Pak. Tapi kalau boleh nih teman-teman coba cek di reksadana, di sekuritas, Ya. eh, bagaimana sih proses withdrawalnya. Nah itu mungkin kita bisa, karena kalau di broker kan kita Bapepti ya Pak, tapi kalau di reksadana itu OJK. Nah kurang lebih itu loh kalau ada Ya, ya. tanda kutip sistem keamanan gitu. Yang luar negeri tanya pasti nih referensinya banyak, tapi yang di kita sendiri nih reksadana, pasar modal tuh saham, kira-kira gimana sih withdrawalnya? Nah Oke. mungkin bisa jadi pembanding juga apakah ini cukup normal atau tidak gitu Pak. Oke, siap, siap, mantap ya. Jadi ini ya teman-teman kesimpulan dari pertanyaan yang kedua ini apa tentang profit yang nggak dibayar itu saya rasa sudah clear lah ya. Nanti kalau misalkan Anda trading di Forex IMF nggak dibayar, ramein aja. Ramein aja kan bisa diramein, bisa Siap, diviralin kan, bisa siap, diviralin. Itu siap. untungnya kalau trading di broker lokal ya teman-teman, kalau misalkan nggak ada kasus nggak dibayar, ada dispute gitu, itu bisa diviralin ya teman-teman. Kalau Anda trading di broker yang unregulated, antah berantah, Anda mau viralin ke siapa juga, ya kan? Jadi itu kelebihan kalau kita trading di broker lokal ya teman-teman semua. Oke, itu tadi pertanyaan yang kedua ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga yang sering banget saya pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Atmanto ya. Boleh, 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 Pak. Masih tahan Kalau ya? kalau kalau nanti mungkin ada yang mau tanya-tanya di kolom komentar, Oke. siapa tahu nanti Pak Astio dapat pertanyaan menarik, bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Semoga bisa kita sharingkan juga info-info yang berguna buat teman-teman trader gitu dari pertanyaan yang muncul. Oke, siap. Jadi nanti teman-teman kalau punya pertanyaan silakan drop aja di kolom komentar ya. Silakan. Oke ya teman-teman. Jadi ini saya ada pertanyaan selanjutnya ya Pak Armanto ya. Masih seger ya? Masih bisa ya? Mantap, masih bisa, Pak. Jadi begini Pak. Ini ada banyak kasus sih. Banyak kasus ya. Jadi ada oknum broker sih ya. Oknum sales atau oknum marketing. Itu dia mentradingkan dananya nasabah. Ya, mentradingkan dananya nasabah. Dan kalau profit sih nggak masalah ya, kalau profit sih nggak masalah ya. Tapi masalahnya adalah kebanyakan atau kalau mungkin saya boleh mengatakan semuanya, yaitu berakhir tragis. Ya, jadi berakhir tragis, ditradingkan oknum sales marketingnya, ya kan, kemudian wah trading loss begitu kan, waduh udah floating loss, nggak mau pakai stop loss, ya kan, dia kasih advice yang sesat, ya, dia kasih nasihat yang sesat, waduh ini gimana Pak, udah profit, udah floating loss nih sekian pips, sekian ratus pips, wah ini apa namanya, equity saya udah nyusut nih tinggal 10-20% misalkan begitu, ini seperti apa Pak, mau cut loss atau mau apa? Nah, kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, seringkali si oknum nakal dari broker nih, Pak injek aja Pak, nggak usah stop loss nanti naik kok Pak. Nanti naik nggak apa-apa, injek aja, top up terus Pak, deposit terus. Nih akhirnya yang namanya mungkin orang si kliennya ini mungkin panik, ya kan, panik, dia nggak punya pengalaman, oleh karena itu dia didengerin aja si nasihat dari oknum broker yang sesat ini, akhirnya injek terus, turun lagi, beli, turun lagi, floatingnya semakin banyak, dia injek terus, ya buy lagi di bawah, entah dia tuh main martingale atau biasanya juga ngelok ya, hedging. Jadi buka tutup lot begitu ya, komisinya kan jalan terus itu Pak. Komisinya jalan terus. Jadi ini banyak sekali yang komplain ke saya. Nah, ini secara regulasi sebenarnya seperti apa sih Pak? Kalau kita ngomong, kalau istilah saya itu oknum nakal, apakah oknum ini memang benar-benar nakal atau memang dia diizinkan untuk melakukan praktek-praktek yang seperti itu? Ini bagaimana Pak Atmanto? Oke. Panas, Pak. Pertanyaannya sadis-sadis, mantap pasti. Gini, Pak. Jadi kalau saya coba bahas secara regulasi dulu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya yang boleh menerangkan isi perjanjian itu harus memiliki izin, Pak. Ada namanya izin wakil pialang. Bapepti itu mengadakan semacam pelatihan, plus nanti ketika lulus, ada interviewnya, itu baru diberikan izin. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya ini nggak sembarangan orang boleh mekanisme regulasi kita, mekanisme regulator kita itu nggak sembarang orang boleh melakukan bentuk penawaran
Kalau penawaran mungkin masih ini ya, tapi yang menerangkan secara detail gitu Pak. Nah, kebetulan yang tanda kutip Pak, bentuknya seperti tadi tuh, memberikan advice sesat, yang bahasanya itu apa ya, mentradingkan, bahkan sampai mentradingkan. Itu ada aturannya Pak. Jadi pada saat pembukaan akun itu, seorang nasabah itu akan dilakukan KYC, atau dia melakukan apa ya, tik. Terus saya mengerti bahwa login dan password itu, akses ke platform trading itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Begitu Pak. Ini yang jadi seru adalah saya mau coba melihat kalau dari sisi di luar regulasi. Kalau di regulasi itu sudah diberitahu nih bahwa Anda kalau mau masuk ke perdagangan berjangka, perdagangan pasar uang ini, Anda sudah melakukan simulasi. Anda sudah ngerti nih tentang resikonya. Anda udah tahu ya bahwa password login itu nggak boleh dikasih ke orang. Kalau dikasih ke orang, tanggung jawab sampean, gitu ceritanya tuh, Pak Setio. Ya. Itu dikasih tahu dan diverifikasi, direkam, Pak, pada saat pembukaan akun. Tetapi ketika Pak, sudut pandangnya ini kita ubah sedikit ke luar regulasi. Kenapa sampai orang tersebut mau? Karena uang kita tanggung jawab kita, Pak. Saya kalau ngomongnya agak keras, mohon maaf nih kalau ada teman-teman nasabah Forex IMF, uang Bapak Ibu, tanggung jawabnya Bapak Ibu. Kita di Forex IMF tuh nggak boleh loh. Kalau saya ada yang nawarin itu mau ditradingkan di Forex IMF, laporin di kolom komentar Pak Satyo boleh. Nanti kita cek berkala Pak. Itu nggak boleh Pak. Kalau kita internal policy nggak boleh seperti itu. Tetapi kalau misalnya di sudut pandangnya itu, apakah karena kita punya keserakahan, oh dia menjanjikan profit 60% sebulan misalnya, sehingga kita apa ya, lapar mata atau kilaf atau kalap gitu, oh kapan lagi nih, bisnis lagi susah, ekonomi lagi begini, ditawarkan begitu. Nah, jadi sebenarnya oknum-oknum itu, kalau pakai bahasanya Bang Napi gitu Pak, itu ya karena ada kesempatan Pak. Kita sejauh mana nih bisa membentengi diri kita dengan logika, dengan apa ya, rasa cukup, dengan logika bisnis lah Pak sebenarnya. Dengan logika bisnis lah. Saya yakin di materi-materi Pak Setio mungkin ada yang udah ngebahas kali ya. Sebenarnya kalau trading tuh yang secara wajar bisa ditargetkan itu bisa berapa sih dalam sebulan? Dan apakah akan selalu itu misalnya sekian persen sebulan itu, wah terus saja begitu? Nah, kenyataannya itu tolong dicek, tolong di cross check. Ketika ada yang di luar apa ya, batas normal, nah logika kita perlu bermain, sikap kritis kita mungkin lebih ke arah apatis kali ya, ini yakin bener nih dia ngomongnya begitu, atau sayanya karena kurang mengerti sehingga mudah termakan janji manis, kira-kira gitu Pak. Ini kalau saya ngomong sedikit di luar regulasi. Kalau di regulasi itu ya sudah jelas nih, bahwa nanti kalau di cross check, Pak berarti kan salah Bapak kasih login passwordnya ke pihak sebelah. Pak berarti kan Bapak nih udah tahu resikonya, sudah menyatakan tahu resikonya, tetapi masih apa ya, masih mencoba mengkompromikan resiko tersebut. Gitu. Kalau regulasi sih sebenarnya sudah cukup ini ya Pak ya. Tapi kan ya yang tadi itu, maling biasanya selangkah dua langkah lebih maju daripada polisi, dan punya trik-trik tertentu ya untuk memperdaya. Mungkin sampai sini dulu nih Pak, biar kita bisa. Kalau pendapat Pak Setio sendiri gimana tuh Pak? Masalahnya kan begini Pak ya, mungkin dari sisi klien, ini kan dia mungkin menganggap, loh ini orangnya broker nih. Kan begitu Pak, ini orangnya broker, jadi dia mungkin akan menganggap, wah ini orang yang memang dia punya kepentingan untuk mensupport saya sehingga saya bisa profit. Orang yang terlalu awam kan mungkin bisa berpikir seperti itu ya Pak ya. Nah, saya juga ada pertanyaan nih Pak Atmanto, buat oknum-oknum broker ini saya bicara tentang oknum broker ya Pak Atmanto. Jadi dia memang bekerja di broker tersebut nih, jadi bukan orang luar, bukan orang luar. Nah, sebenarnya oknum-oknum broker yang seperti itu tadi sudah dijelaskan bahwa secara regulasi kan nggak boleh, ya kan, secara regulasi nggak boleh, tapi memang kita tuh orang Indonesia seringkali kita kan nggak baca agreement, ya kita nggak baca agreement, dilewatin aja begitu ya. Tapi itu tadi saya ingin tanya, bagi orang oknum-oknum broker yang sesat seperti itu, karena kenapa saya katakan sesat, mohon maaf, karena sudah tahu nggak boleh.
Ya kan aturannya itu nggak boleh, tapi mereka tetap melakukan. Nah, itu sebenarnya keuntungan ekonomi apa yang mereka dapat, Pak? Jadi seperti yang tadi ya Pak, sempat kan kita bahas di depan itu bahwa ada seorang pemasar marketing yang mendapatkan eh, kasarnya apa ya, bagi bagian dia itu dari performance seperti sales Pak. Kalau saya jual satu kontainer sama saya jual hasil produksi 3 bulan dari sebuah pabrik itu komisinya gitu Pak. Jadi sebenarnya nilai ekonomis dari tenaga penjual ini biasa ada di komisi begitu. Hmm. Sehingga dia punya kecenderungan, punya kepentingan kalau nasabahnya trading lebih banyak, saya akan dapat lebih banyak. Hmm. Cara yang benar Pak dari beberapa kasus di yang saya temui itu adalah orang ini berusaha mengerti market sedemikian rupa dan menyajikan peluang kepada nasabahnya dia, tanda kutip ya, mungkin dia punya kepentingan kalau nasabah itu bertransaksi saya kebagian. Yang tadi sekian dolar per lot seperti itu. Mereka punya kepentingan seperti itu. Tetapi ketika, wah kalau gitu, kalau saya bisa buat dia trading 100 kali, saya kali lipat 100. Sehingga, apa ya, gelap mata seperti itu Pak, yang, Pak gini aja deh sama saya deh. Nanti kan Bapak kan sibuk ya, suka meeting terus. Nanti kalau itu saya, mungkin Pak awal-awal pertamanya nanti, Pak boleh nggak Pak, saya klik nih. Lagi bagus Pak peluang di Aussie, misalnya. Nah, itu tuh biasanya memang tanda kutip ya. Tadi saya senang istilah Bapak tuh oknum seperti itu, Pak. Karena dia akhirnya ya udah mikirin dirinya sendiri, bukan mikirin kepentingan orang yang punya dana diberikan value seperti direksi sebuah perusahaan, Pak. Dia itu pikirannya itu menguntungkan shareholder atau makan gaji buta, bikin bisnis dalam bisnis sendiri kan. Balik lagi ya, Pak ya. Tapi ketika kita tahu nih ada direktur yang baik ya, dia perlu kepentingan organisasi. Jelas dia punya pendapatan oke, Pak, dari perusahaan tersebut. Tapi dia juga kepentingannya, oh ini kepentingan shareholder saya, kepentingan organisasi, kepentingan keseluruhan bisnis ya. Kalau saya suka mengibaratkan trading ini harusnya kayak bisnis. Ada banyak party, ada banyak pihak yang terlibat. Nah ini kalau ada pagar makan tanaman, cabai dalam tahu ini Pak, yang ya kita juga harus bertanggung jawab lah sama uang kita. Kira-kira sih seperti itu Pak ya, kalau saya boleh sampaikan. Tapi ya kalau secara regulasi nggak boleh. Kalau di Forex IMF ya kita strictly itu pelanggaran berat ya SP3 sampai PHK lah Pak, langsung. Ya. Kira-kira sih seperti itu. Tapi ya kita perlu punya logika bisnis sedikit mungkin Pak. Ini kalau ya mungkin seorang presiden direktur juga advisernya ada ya, satu dua. Nah, kalau udah dia mengambil keputusan sebagai presiden direktur tuh udah mulai sedikit, ini nih kok dia bisa sampai seperti itu, kepekaan kita lah supaya nggak masuk ke trik-trik orang-orang yang mungkin memberikan advice sesat atau bahkan sampai mentradingkan. Sorry ini Pak agak panjang, tapi kira-kira seperti itu Pak. Semoga bisa tercerna. Ya nggak apa-apa panjang, ini kan supaya memang supaya jelas begitu ya. Jadi orang-orang itu nggak penasaran lagi kenapa begini kenapa begitu, iya kan, jadi begitu. Tapi ini kalau menurut saya lihat ini juga masalahnya cukup pelik ya, cukup pelik masalahnya karena memang kalau misalkan oknum yang memberikan advice sesat itu istilahnya kan dia kejar omset, dia kejar komisi kan Pak ya. Nah, masalahnya itu ada konflik kepentingan di situ. Nah, konflik kepentingan ini masalahnya broker secara organisasi itu juga punya kepentingan juga di situ, Pak. Artinya apa? Ini kalau kita ngomong fair-fairan ya, Betul. Pak. Mohon maaf nih kalau misalkan nih di Forex IEF seandainya ada oknum nakal seperti itu, regulasi melarang tapi dia nekat seperti itu, tapi dia melakukan nih, ya kan hasilnya apa? Hasilnya dia omsetnya gede nih, Pak. Komisinya gede. Otomatis perusahaan juga dapat komisi gede nih. Artinya kan ada konflik kepentingan ya Pak ya. Nah, itu seperti apa? Nah, tadi saya lihat Pak Atmanto menjelaskan bahwa kalau memang ada oknum seperti itu ya bisa dikasih surat peringatan dan kemudian bisa sampai di PHK ya Pak ya. Betul ya? Betul. Nah, oke ya. Jadi teman-teman memang kalau kita bicara soal oknum ya, itu di mana-mana ada oknum.
ya, bahkan di regulator pun ada oknum ya teman-teman ya, itu kita nggak bisa ngomong lah ya, kita nggak bisa ngomong di dunia investasi yang begitu kayak rimba begini ya, kejam ya, dunia yang kejam ya teman-teman semua. Sorry saya mengatakan dua dunia yang kejam, karena sejak dulu saya masuk trading itu di lingkungan saya juga lingkungan yang kejam ya teman-teman, lingkungan yang kejam. Teman makan teman ya, bos makan anak buah, itu hal yang biasa ya teman-teman. Ini kita ngomong fair-fairan aja ya. Jadi daripada kita itu malu-malu ngomong tanya ya kan, mending kita buka aja supaya kita tahu seperti apa seperti apa fakta yang sebenarnya. Dan saya selalu mewanti-wanti kepada semuanya, di dalam trading, di dalam dunia investasi itu hukum yang tertinggi itu bukan dibayar. Ya, banyak seringkali orang ada Ponzi, robot forex Ponzi ya kan, yang sekarang kasusnya lagi rame itu di polisi. Mereka senjatanya selalu apa sih? Masih dibayar kok, gitu loh, masih dibayar kok, sehingga mereka diberikan sesuatu yang nggak masuk akal pun mereka masih percaya. Kenapa? Karena logikanya itu masih dibayar. Ya selama masih dibayar ya udah ikut aja. Nah itu logika yang salah. Karena menurut saya yang tertinggi yang kita harus letakkan di paling tinggi itu adalah hukum kewajaran ya. Jadi wajar nggak? Kalau nggak wajar itu kita harus red flag ya. Jadi kita harus benar-benar nggak wajar nih. Ini nggak wajar nih. Jadi kita memang harus benar-benar bertanya-tanya begitu ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman semua, tanya dulu wajar nggak ya. Nggak ada cara cepat jadi kaya di mana-mana, itu nggak ada ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi hukum yang tertinggi dalam dunia investasi itu adalah hukum kewajaran. Kalau menurut saya kita mikir sendiri. Walaupun begini ya, secara regulator, secara regulasi nih, regulasi dia udah bagus banget. Tapi lihat aja kasusnya Bernie Madoff. Betul. Ya kan? Siapa yang mengira Bernie Madoff itu akan scam seperti itu? Iya kan, siapa Bernie Madoff ya, mantan chairman-nya Nasdaq. Coba siapa yang mau meragukan itu siapa? Ya kalau kita bicara status, bisa bicara titel, wah udah itu nggak ada yang meragukan lagi ya teman-teman semua. Oleh karena itu jangan lihat orang, jangan lihat oknum ya, tapi sekali lagi hukumnya adalah hukum kewajaran. Wajar nggak ini? Ya kan, imbal balik yang diberikan itu wajar atau tidak dan sebagainya. Pokoknya kalau nggak wajar itu tinggalin aja ya. Seperti forex Ponzi itu kan nggak wajar ya, 1% kerja apa men ya. Jim Simons aja 1 tahun itu 65%, 1 tahun ya 65% ya, dan tahun 2020 lalu dia loss besar-besaran. Itu orang paling hebat tuh, orang paling hebat di dunia itu ya kan ya. Sekarang kita ngomong gitu. Jadi kita harus bisa berpikir mandiri dan sekali lagi meletakkan asas kewajaran itu di atas segalanya kalau kita dalam dunia investasi ya. Seperti itu ya. Jadi tanya apa lagi ya? Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya sih saya kira berputar di sini aja sih ya Pak Atmanto. Jadi kalau dari saya sih kayaknya belum ada pertanyaan untuk untuk saat ini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan drop aja di kolom komentar ya teman-teman semua. Jadi kalau saya boleh merecap nih ya, jadi keberatan-keberatan umum yang biasa diberikan orang, kenapa sih mereka lebih memilih broker asing daripada broker lokal, atau kenapa sih broker lokal tuh kayaknya males banget begitu ya, tapi broker lokal gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba recap ya teman-teman semua mengenai biaya trading. Pertama mengenai biaya trading itu jangan khawatir, karena broker lokal dalam hal ini Forex IMF itu bisa bersaing ya Pak, berani bersaing ya Pak ya. Boleh Pak. Ya dibandingkan ya apa yang didapat dengan saya mungkin nggak kasih tahu yang apa yang didapatnya gitu nanti. Saya bukan mau jualan tapi mau kalau saya dapat di sini harganya lebih tinggi tapi dapatnya A B C D E. Yang di situ harganya itu coba silakan diputuskan. Jadi ada servis tambahannya, servis plusnya ya teman-teman, ada gantinya begitu ya, seperti itu. Jadi untuk biaya trading yang mahal saya kira itu sudah cek lah ya, kita sudah tahu kondisinya seperti apa ya, jadi nggak usah khawatir lagi. Yang kedua, profit nggak dibayar, jangan khawatir juga. Kenapa? Karena broker lokal tidak diizinkan untuk menjadi bandar ya, betul ya Pak Atmanto ya. Jadi urusannya itu bukan sama broker. Kalau masalah dibayar nggak dibayar, urusannya bukan sama broker ya, betul ya Pak Atmanto, tapi urusannya sama pedagangnya ya Pak Mak. Seandainya nih ada kasus seperti itu, dan tolong dicek ya apakah rekeningnya sudah benar atau belum, seperti tadi kasusnya ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan ketiga, tentang oknum broker yang nakal ya, yang mentradingkan dana nasabah. Ini pertama-tama saya juga
mengharapkan awareness dari si kliennya itu sendiri. Ya, jadi klien itu trader, kita sebagai trader itu kita wajib mengedukasi diri kita sendiri. Ya, jangan kita tuh malas-malasan gitu loh. Oh, ada orang broker datang kasih proposal ini lalu aja gitu kan. Oh, begitu aja. Tapi nggak pernah cari tahu sendiri. Ya, cari tahu sendiri ya teman-teman semua. Kita harus wajib mencari tahu sendiri ya, apakah benar begini, apakah benar begitu. Kita nggak bisa aja ambil kata-kata orang lalu kita, oh ya kita percaya, oh ini orangnya broker, wah ini begini-begini, datang pakai dasi dan sebagainya. Kita nggak boleh langsung bisa percaya seperti itu ya teman-teman semua. Dan kalau misalkan kita mau bertanya, tanyalah ke misalkan ke orang-orang broker yang memang benar-benar mereka itu kompeten di situ. Dalam hal ini wakil pialang ya, betul ya Pak Atmanto ya. Betul. Tanya di orang-orang yang memang statusnya itu sudah menjadi wakil pialang, jadi bukan sekedar sales, betul ya Pak Atmanto ya? Betul. Wakil pialang ini tanda kutip gini Pak, ya secara izin, secara di jalan raya bisa nyetir mobil banyak Pak, tapi kalau punya SIM, nah kira-kira wakil pialang itu seperti SIM ya, walaupun ada yang punya SIM yang nyetirnya juga belum terlalu jago, pasti ada. Ya. Tapi paling nggak itu sudah termasuk ke dalam sistem yang bisa dicek punya SIM nggak nih, gitu lah. Ya. Dan tidak semua orang broker itu punya izin wakil pialang itu ya Pak ya? Iya, karena memang kuotanya terbatas dan bahkan ya bisa tidak diluluskan ya. Ada kasus yang udah sampai 4-5 kali ikut ujian tuh yang nggak lulus, artinya memang beliau belum kompeten. Oke, saya kira udah jelas ya teman-teman ya. Kalau belum jelas itu bisa silakan komen aja di kolom komentar. Nanti mungkin ada teman-teman dari Forex IMF yang itu akan membantu menjawab ya, seperti itu ya Pak Atmanto ya. Waduh, saya nggak yakin Pak. Maksudnya kalau tanya saya yakin pasti ada lah jawab. Tapi nanti coba kita lihat ya. Atau mungkin Pak kalau boleh nitip, mungkin nih ke teman-teman trader yang nonton, saya yang mau tanya nih. Untuk teman-teman trader tuh sebenarnya apa sih yang diharapkan dari broker lokal? Itu juga boleh tuh komentar di bawah. Saya sih pasti akan pantau ya, karena kalau kita bisa perbaiki kan, ya berguna juga buat teman-teman trader semua. Oke, siap. Ya, jadi jangan ragu untuk bertanya ya teman-teman semua. Saya kira cukup ya Pak Atmanto ya. Saya kira cukup banget Pak. Cukup ya. Agak pening Pak pertanyaannya. Berat. Saya kira cukup ya sesi kita untuk kali ini. Semoga mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita supaya kita tahu nih seperti apa sih kondisi broker lokal. Jadi kita tidak bertanya-tanya lagi ya teman-teman semua, karena keamanan dana Anda itu sangat penting dan jangan sembarangan deposit ke sembarangan broker dan juga sembarangan rekening ya. Dan juga kalau terakhir dari saya Pak Atmanto ya, untuk teknis eksekusinya juga diharapkan semakin cepat ya Pak Atmanto ya. tidak ada requote dan delay ya Pak Atmanto ya. Requote sih sudah pasti enggak Pak, karena sekarang standarnya adalah market execution. Siap. Seperti itu. Delay internet kita nanti ini seru Pak bahasan teknis nanti. Siapa tahu saya diundang lagi buat bahas ini. Oke, siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ya. Pak Atmanto juga saya mengucapkan terima kasih ya Pak Atmanto untuk kesediaannya tampil di acara kali ini, dan sampai berjumpa teman-teman di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan. Salam cuan. Terima kasih Pak Setio.